Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, MPM 20752061, Program Studi D3 Akuntansi Semester 1, Politeknik Negeri Lampung. Saya di sini akan membuat video penyampaian materi tentang neraca saldo untuk memenuhi tugas akhir semester 1 Akuntansi Pengantar 1. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian neraca saldo atau trial balance. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi kumpulan seluruh jenis nama akun beserta total saldonya yang dibuat dan diurutkan secara sistematis atau urut sesuai dengan golongan dan kode akunnya yang bersumber dari buku besar perusahaan pada suatu perusahaan tertentu. Selanjutnya yaitu bentuk neraca saldo. Format atau bentuk neraca saldo yang sederhana memiliki 4 kolom utama, di antaranya kolom kode nomor akun, selanjutnya kolom nomor akun atau keterangan, sebelahnya lagi kolom debit dan kredit seperti gambar berikut. Di situ terlihat bahwa terdapat kolom kode atau nomor akun. Kolom tersebut berisi berbagai akun dari setiap akun yang terdapat dalam buku besar perusahaan tersebut. Nomor atau kode akun harus ditulis secara sistematis atau urut, mulai dari kode 1 yang menunjukkan kode akun harta sampai kode 4 yang menunjukkan kode akun beban. Selanjutnya yaitu kolom nama akun atau keterangan. Di dalam kolom ini berisi berbagai nama akun yang tercantumkan dalam buku besar perusahaan. Penulisan dalam neraca saldo ini diurutkan dari golongan akun harta, akun hutang, akun modal, akun pendapatan, dan yang terakhir adalah akun beban. Selanjutnya yaitu ada kolom debit. Kolom debit ini berisikan saldo dari setiap akun yang memiliki saldo debit sesuai dengan buku besar suatu perusahaan atau entitas. Sebelahnya lagi yaitu ada kolom kredit. Kolom kredit ini berisikan saldo setiap akun yang memiliki total saldo kredit sesuai yang ada di dalam buku besar suatu perusahaan atau entitas. Fungsi dari neraca saldo. Fungsi dari neraca saldo antara lain ada fungsi persiapan. Neraca saldo dalam fungsi persiapan berfungsi untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang ataupun perusahaan jasa. Yang kedua, fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan merupakan fungsi utama dari penerapan ilmu akuntansi dalam penyajian data pada perusahaan, baik perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang. Setiap data-data pada setiap akun rekening akan dibuat pencatatannya oleh neraca saldo dengan penyajiannya yang ringkas. Yang ketiga yaitu fungsi koreksi. Neraca saldo merupakan laporan keuangan yang berguna sebagai bahan evaluasi sebelum pembuatan hal yang lebih dulu dilakukan, yaitu melakukan koreksi terhadap seluruh catatan, serta siklus akuntansi. Inilah yang dimaksud dengan fungsi koreksi dari neraca saldo. Dan yang keempat ataupun yang terakhir yaitu fungsi monitoring, yaitu catatan neraca saldo yang berisi tentang ringkasan data pada setiap akun. Selain berfungsi sebagai informasi juga dapat berfungsi sebagai monitoring keuangan dalam perusahaan, baik perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang. Tujuan dari menyusun neraca saldo. Tujuan dari menyusun neraca saldo terdapat dua. Yang pertama, neraca saldo disusun dengan tujuan untuk menguji kesamaan debit dan kredit dalam buku besar suatu perusahaan atau entitas, dan yang kedua, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun neraca saldo ataupun trial balance. Yang pertama yaitu mencantumkan nama akun dan saldonya sesuai dari buku besar debit dan kreditnya. Setelah itu, menjumlahkan kolom debit dan kredit,
Dan yang terakhir, membuktikan kesamaan kedua kolom debit dan kolom debit, ataupun keduanya harus sama-sama balance. Baik, selanjutnya saya di sini akan menyampaikan salah satu contoh dari pencatatan neraca saldo pada suatu perusahaan. Saya di sini mengambil contoh perusahaan Bengkel Adil. Di sini tertera pada tabel yang di atas menunjukkan buku besar dari perusahaan Bengkel Adil, yaitu akun perlengkapan kantor dengan nomor akun 102. Di situ tertera dalam deskripsi pada tanggal 5 membeli perlengkapan dengan saldo berada di debit sebesar 550. Kemudian pada tanggal 7 membeli perlengkapan lagi dengan saldo di debit 250. Sehingga saldo yang berakhir yaitu 800.000. Selanjutnya, untuk mencatat ke neraca saldo, kita harus membuat yang pertama membuat kop dari perusahaan tersebut. Nah, di sini sudah tertera yaitu Bengkel Adil, kemudian di bawahnya ada keterangan neraca saldo dan periode Juli 2002. Setelah itu kita membuat tabelnya dengan tabel 4 kolom yang berisi nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Setelah membuat tabelnya, maka kita tinggal memindahkan saja dari buku besar yang ada, kita pindahkan ke kolom neraca saldo. Yang pertama, kolom nomor akun. Pada kolom nomor akun perlengkapan, yaitu dengan nomor 102. Kita tulis di nomor akun 102. Kemudian, nama akun perlengkapan kantor sebesar 800.000 di debit. Maka kita tinggal memindahkan juga di neraca saldonya sebesar 800.000. Begitu juga dengan akun-akun pada buku besar yang ada selanjutnya. Maka semuanya harus disusun secara sistematis di neraca saldo, sehingga saldo-saldonya tersusun semua. Setelah itu kita tinggal menjumlahkan antara debit dan kreditnya. Nah, setelah kita membuat semua daftar-daftar akun dari perusahaan Bengkel Adil, maka akan menunjukkan neraca saldo yang seperti ini. Semuanya sudah terisi dari nomor akun, harta, utang, modal, dan pendapatan dan beban, semua sudah tertulis debit dan kreditnya. Jika sudah, maka debit dan kreditnya harus kita jumlahkan. Debit kita jumlahkan yaitu sebesar 37.250 dan kreditnya juga sebesar 37.250. Baik, itulah tadi dari contoh studi kasus Bengkel Adil dalam membuat neraca saldo. Baik, demikianlah saja video pemaparan materi tentang neraca saldo dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.